Memahami isu gender, kekerasan, dan trauma. Wajar atau tidak perempuan bekerja atau tidak menjadi ibu rumah tangga? Wajar atau tidak laki-laki tidak bekerja atau mengurus rumah tangga? Perempuan bekerja sebagai tentara, laki-laki suka warna pink, laki-laki yang suka mengurus anak itu hebat, perempuan yang kurang kompeten sebagai pemimpin. Gender. Gender adalah persepsi terhadap peran laki-laki dan perempuan. Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis-jenis ideologi gender. Pertama, tradisional. Berdasarkan norma dan kebiasaan masyarakat. Kedua, egaliter. Perempuan dan laki-laki memiliki kekuatan dan hak yang setara. Ketiga, transisional. Perempuan dan laki-laki boleh memilih peran tradisional diimbangi dengan peran non-tradisional. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki perannya sesuai kemauan atau sesuai dengan peran gender di masyarakat? Perempuan atau laki-laki pemimpin, tegas, penyayang, kuat, peduli, berani, sensitif, rasional, dominan, lembut. Stereotype. Anggapan atau penilaian umum tentang kelompok orang tertentu tanpa melihat kenyataan secara pribadi. Laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin. Bahaya dari stereotype yaitu ramalan jadi kenyataan. Diskriminasi, yang contohnya, orang tidak sesuai stereotype akan lebih rentan mendapatkan komentar buruk. Contohnya, laki-laki yang menemani istri cuti hamil sampai ditegur di kantor. Ketidaksetaraan gender. Stereotip laki-laki dengan sifat maskulinnya menimbulkan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender, perempuan dianggap lebih lemah atau tidak kompeten dibandingkan laki-laki, yang dampaknya terbatasnya akses dan kesempatan, ketergantungan ekonomi, masalah psikologis dan emosional, relasi kuasa. Relasi kuasa, hubungan antara dua orang atau kelompok di mana satu punya lebih banyak kekuasaan, pengaruh atau kendali dibanding yang lainnya. Patriarki, laki-laki memegang kekuasaan utama dan kedudukannya lebih tinggi dari perempuan. Kekerasan terhadap perempuan. Perilaku kekerasan berdasarkan gender yang berdampak pada penderitaan fisik, mental, dan seksual, meliputi tindakan nyata, ancaman terhadap hal-hal tersebut, pemaksaan, dan tindakan yang mengurangi kebebasan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan privat ataupun publik. Maka, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di rumah atau private, atau tempat umum dan ruang cyber. Semua KDRT adalah kekerasan terhadap perempuan, tetapi tidak semua kekerasan terhadap perempuan adalah KDRT. Meliputi kekerasan fisik, mental, seksual, dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan. Apakah kekerasan terjadi karena pertama, korban adalah perempuan, kedua, pelaku merasa punya hak atau kuasa lebih atas korban karena perempuan, ketiga, menunjukkan ketimpangan peran atau pembenaran atas stereotip gender. Jika salah satu iya, maka kekerasan masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan. Bedakan dengan kekerasan yang bisa terjadi pada kedua gender. Misalnya, pertama, perampokan, kedua, pembunuhan, ketiga, tawuran. Trauma akibat kekerasan. Trauma sama dengan luka atau cedera akibat dari peristiwa yang sangat mengganggu dan berbahaya sehingga menimbulkan perasaan takut dan tidak berdaya. Mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, trauma bukan tentang peristiwa, tapi respon terhadap peristiwa tersebut sehingga sifatnya subjektif. Gejala trauma. Membantu individu dengan trauma. Pertama, tenangkan dan ciptakan rasa aman. Menenangkan diri dengan menarik nafas panjang, beribadah, fokus pada situasi saat ini. Kedua, jangan menghakimi. Jangan pernah menyalahkan korban, jangan menasihati berlebihan di luar konteks. Ketiga, empati. Tempatkan diri kita sebagai korban, pahami emosi korban. Keempat, hargai pilihan. Jangan memaksa korban melapor, beri informasi dan keuntungan atau kerugian, biarkan korban ambil keputusan sendiri saat sudah tenang. Kelima, dukung dan rujuk. Tetap berada di sisi korban walaupun belum ada keputusan. Merujuk dan mendampingi korban ke tenaga profesional, LSM, atau pihak berwajib.